mengikuti ritual pesugihan ke Gunung Kawi. Kisah ini bisa dibilang nih agak rumit nih, karena saya harus menuruti apa keinginan dari si bos, jadi si artis ini, untuk melakukan sebuah, kalau menurut saya dulu itu masih tabu ya, karena harus melakukan pesugihan. Semua dikasih Sarwenda. Iya, uangnya dikasih Sarwenda, lo nggak ngeliat mukanya pucat. Gua kasih tau lo sama lo ya Yuya. Ini cuman gua ngomong nih. Ini pemirsa nggak ada yang tahu. Oma nggak tahu gua bakal cerita. Akhir-akhir ini tiap gua pergi sama Oma, gua terus yang bayar. Oma udah nggak punya duit. Gue juga nggak butuh duit kok. Nanti itu ada tabung tuanya kalau istilah gue sih. Nggak ada baiknya juga kita menghujat-hujat orang, kita juga nggak ada dapat untung apa-apa, paling cuma melampiaskan kesalahan kita dan ketidaksukaan kita gitu. Itu bukan pidana. Dengan kejadian Ruben ini Itu bukan pidana. bisa ngambil hak rasional ketimbang kalau Abang lihat. Bisa gugat, apapun yang melanggar bisa gugat. Tapi banyak cowok nggak mau gugat kelamaan. Dan bukan mencuri kan ya bang? Bukan mencuri karena itu anaknya. Tapi jangan masuk ke rumah si cewek, itu melanggar. Di sekolah. Nah, kalau biasanya di sekolah ditungguin atau di mall, udah banyak kejadian. Tapi kalau rumah pribadi digunakan Nggak boleh masuk. Itu Itu melanggar privasi. Itu rumah mereka berdua saat itu bang. Tapi sekarang rumah siapa itu? Tanggapan Sarwenda soal kepemilikan rumah yang ditempatinya. Kalau rumah, nih mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu, karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, karena ayahnya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu, tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Dok, hitam putih sama isi rumah, dananya lebih gede mana? Oke. Isi rumah. Lebih banyak. Aku bener-bener sangat berusaha sekali gitu loh. Jadi ya, tolong jangan dibawa ke sini, dibawa ke sono gitu. Aku kasih tahu ya ke kalian ya. Mungkin di sini ada 1-2 orang lah yang nontonnya, kan nanti di record-recordnya aku kasih tahu. Record aja kok, kasihan tahu guys, bunda sih, maksud gue kayak udah gitu, dia kan manusia biasa, cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang mau hidup dia mau punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya, yang mau kayak berjalan udah move on gitu ke hidup yang lebih baik. Terus kan jadinya untung pasangannya orang baik, untung pasangannya kuat, strong. Tapi kan gimana ya? Kayak untungnya tuh gini loh, maksudnya gue tuh yang kasihan adalah netizen yang nulis hate comment, karena tuh nanti balik ke dia, lo ngerti nggak? Bener. Itu doang sih. Dia ngomong kayak gini, Sarwenda pecun banget, udah gatel banget ya, gitu-gitu. Anjing, kata gue gini. Iya, berarti gini loh, biasa orang yang ngetik itu tuh mencerminkan diri sendiri, lu jangan gitu. Pasti dia mencerminkan diri dia sendiri. Gila sih. Dia ngatain begitu, berarti diri dia yang kayak gitu. Dia pernah merasakan menjadi begitu, makanya dia bisa ngomong begitu. Nggak apa-apa, itu doa dia berarti. Raja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Nah guys. Ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Dengar lagi. Dia ngomong hewan ya. Enggak, yang pertama itu kan dia ada juga ya, gitu. Ya Allah, kalau saya balik selama saya 11 tahun menikah, mungkin tidak. Saya pun tidak punya aib. Tapi saya tidak pernah mau gunakan itu menjadi senjata. Pernah saya cuma tegur doang, ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Ibu terbego jatuh kepada Sarwenda bulan ini dikarenakan apa? Anak perempuannya dipangku pacarnya dengan secara tidak wajar. Tolong ya Kak Ruben, ambil anakmu itu, ambil hak asuh anakmu itu. Bapak mana yang nggak nangis anak gadisnya dipangku kayak gitu oleh pacar ibunya?
Gara-gara kecintaan si Sarwenda sampai anaknya digituin pun dia senyum-senyum baik. Kembali lagi di Iyo Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan sikap Sarwenda dibongkar Betran Peto. Dulu perhatian, miris, sekarang tak komunikasi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Halo guys, di sini ada berita baru lagi tentang Sarwenda dan Ruben Onsu. Guys, kalian tahu nggak rumah yang ditempati Sarwenda yang diberikan Ruben Onsu kepada Sarwenda itu ternyata belum lunas. Dan ternyata Ruben Onsu memberhentikan biaya angsuran untuk rumah tersebut. Dan sekarang Sarwenda sudah mau diusir dari rumah itu karena tidak membayar angsuran. Ternyata Ruben cukup pintar tentang hal semua ini. Ternyata selama ini dia cuma mendam, diam, dan sabar. Dan akhirnya sebagai manusiawi dia juga bisa marah. Dan ternyata rumah itu belum dibayar. Dan Sarwenda bentar lagi bakal pergi dari rumah itu. Kalaupun Sarwenda bisa bayar, emangnya sanggup bayar cicilan rumah itu? Oh iya, emangnya CEO yang dibangga-banggakan Sarwenda itu bisa bayar? Kan enggak, tetap Ruben kan. Dan sekarang Ruben sudah marah loh Wenda. Sudah tidak ingin membayar lagi rumah itu. Loh, sekarang kayak mana kabarnya? Masih bisa sombong? Masih bisa suara lantang dengan menghina Ruben? Nggak bisa kan? CEO lo aja nggak sanggup bayar rumah itu. Gitu loh. Jangan CEO itu, lu aja nggak sanggup bayar. Coba kalau kayak gini kan, siapa yang repot? Kamu kan, siapa yang repot lagi? Anak-anak kan. Jadi lo udah dagangan lo nggak laku, ya kan? Di TikTok udah nggak ada yang banyak beli, udah banyak yang nge-head, ya kan? Rahasia kekasih gelap lo tuh CEO itu terbongkar, ya kan? Terus kayak gimana sekarang kayak gini? Yang repot siapa? Lo sendiri kan, makanya jaga mulut, ya, jaga lisan. Jangan kelabasan Wenda, jangan kelabasan. Sekarang kayak gini kan timbulnya, bayar tuh cicilan rumah. Harusnya dia yang didukung, bukannya si Ruben yang gak bertanggung jawab, yang mau bully orang pakai duit. Menurut saya, ini bukannya Sarwenda yang gak berterima kasih lah. Ini kan duit yang harus Ruben berikan kepada anak-anak. Dramatis sekali, berkobar-kobar suaranya. Tapi gini ya kok, perlu yang Koko ingat. Jika memang Ruben itu harus bertanggung jawab, kan selama ini ngasih biaya untuk anak-anaknya. Hanya 6 bulan saja yang tidak diberikan uang, kalau nggak salah seperti itu ya. Itu juga ada alasannya, karena dia katanya tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dipersulit lah katanya seperti itu. Karena apa? Karena secara psikologis anak memang harus dan sepatutnya diasuh oleh ibunya. Oke? Di bawah usia 12 tahun anak itu wajib di bawah naungan pengasuhan ibunya. Nah, apabila ibu tersebut tidak jiwa, sehat fisik dan jasmaninya, mentalnya juga, lalu dia tidak berselingkuh, lalu ada hal-hal lain yang memang dia dalam tanda kutip tidak gangguan jiwa, narkoba atau minuman keras dan sebagainya, hal-hal yang bisa merusak mental si anak tersebut. Terus banyak lagi deh urutan-urutannya. Ini kalau saya lihat ya dari aturan perkawinan, saya tidak membela Ruben ya. Ruben juga punya titik kesabaran. Ada yang kita lihat secara kasat mata di mana-mana Sarwenda itu mempertontonkan kemesraan dengan pasangan barunya yang sekarang, dengan dia dipublish, dengan dia live, dengan dia apapun itu. Secara psikologis orang melihat itu, walaupun kata Ruben saya tidak cemburu, tapi please lihat dari secara hati nurani dan perasaan orang. Apabila dipublish dan dia adalah mantan istrinya, dia juga ibu dari anak-anaknya. Kalau mempertontonkan kemesraan itu di muka publik, apakah itu wajar? Atau apapun itu, hanya sekedar konten lah, atau hanya sekedar untuk menaikkan engagement dan sebagainya? Enggak juga, ya. Please, tolong jaga masing-masing perasaan, khususnya untuk anak-anak. Jadi, baik Ruben maupun Sarwenda tetap mereka punya kesalahan. Tapi mereka juga punya ada satu kebenaran.
hal yang dilihat oleh Ruben mungkin melihat dari secara kasat mata. Loh, ada kok sekarang pendampingnya yang mungkin saja bisa membiayai dia, gitu loh. Tapi kan nggak bisa juga seperti itu. Ruben hanya memberikan untuk anak-anaknya 200 juta per bulan loh guys. Di tengah konflik yang terjadi antara Ruben Onsu dan Sarwenda, dukungan datang dari putra sulung mereka Betran Peto, putra Onsu. Pemuda yang akrab disapa Onyo itu berada di garis depan untuk membela sang ayah. Onyo mengaku kecewa dengan sikap Sarwenda yang secara terbuka menjelek-jelekan Ruben di hadapan publik. Kondisi tersebut turut mempengaruhi hubungan dirinya dengan sang bunda yang kini disebut semakin renggang. Dalam sebuah kesempatan, Betran mengungkapkan bahwa dirinya sudah cukup lama tidak menjalin komunikasi dengan Sarwenda. Bahkan keduanya disebut sudah lama tidak saling berkirim pesan melalui WhatsApp. Situasi itu ternyata bukan hal yang baru terjadi. Hubungan keduanya disebut mulai berjarak sejak beberapa waktu lalu, terlebih setelah Onyo memutuskan meninggalkan rumah Sarwenda dan memilih tinggal bersama Ruben. Meski kini hubungan mereka tidak lagi seakrab dahulu, Onyo mengakui bahwa dirinya dan Sarwenda pernah memiliki kedekatan layaknya ibu dan anak yang saling perhatian. Penyanyi berusia 21 tahun itu bahkan mengaku dirinya merupakan sosok yang paling menyayangi Sarwenda. Tak hanya itu, pria kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur tersebut juga menyebut dirinya sebagai orang yang paling perhatian kepada sang bunda. Namun hubungan mereka kini berjarak dan sudah tidak ada komunikasi lagi. Terlebih setelah Betran mendapati bukti bahwa Sarwenda mengucapkan kata yang dinilai tak pantas kepada Ruben, Betran semakin kecewa atas tindakan Sarwenda. Dalam kesempatan lain, Betran pilih mendukung Ruben Onsu di tengah konflik. Betran berusaha menguatkan Ruben dalam menghadapi permasalahan dengan mantan personil Ceribel itu. Betran yakin ayahnya akan menemukan cara untuk nantinya bisa bertemu anak-anaknya yang kini dalam asuhan Sarwenda. Menurutnya, adik-adiknya tersebut juga bakal mencari Ruben jika merasa rindu, sama seperti dirinya yang kini kembali ke sang presenter.